Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, jamaah Masjid Ar-Rahmat Ngambilan yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada sore hari ini kita sudah dipertemukan dalam satu majelis yang mulia di rumahnya Allah yang mulia dalam acara buka bersama. Nanti sholat boleh. Nanti alhamdulillah. Masalah tenggulo konten buka bersama bagi nasi kotaknya terus buka. Kalau taken aja tenggude bang, ya langsung apa langsung ajarannya buka bersama serampung. Mulanya tak judulnya tak ganti nih, pengajian buka bersama dan sholat berjamaah. Jadi ngertinya mau buka bersama terus buka. Mau kemarin satu buka pun dibagi surganya, hati-hati bahaya. Nah ini pun dibagi lah. Mau tenang-tenang ini hati-hati kita lali malah timplok malah batal. Kalau dereng alhamdulillah. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, kula nyobi kursi niku ana tompo niki. Alhamdulillah niki kita kursi maju lho niki. Mengene kursi DPR. Ana sampe kerasan boten purun mudhun iki. Sing muslim mati do ngamake ayat kursi, pareto kursine ayat lali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini saya masih ingin menyampaikan satu ayat tentang diperintahkannya menunaikan ibadah puasa. Ayatnya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183. Pun hafal nggih? Sing dereng hafal sinten? Sing hafal ajeng nyobi. Makanya nasinya kali pun nambahin. Makanya pada kena tompo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, sore hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengangkat sedikit ujung ayatnya, yaitu la'allakum tattaqun. Tujuan atau target dari diperintahkannya menunaikan puasa atau siam, yaitu agar menjadi orang yang bertakwa. Banyak definisi atau perspektif tentang takwa. Saya akan mencoba mengambil pengertian takwa dari ayat lain yang ada di dalam surat Al-Imran.
Surat yang ketiga mulai dari ayat 133. Di ayat 133 surat Al-Imran ini menjelaskan tujuan puasa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Nah, dari sini sudah kelihatan, Pak, tanda orang yang bertakwa. Dan segeralah artinya tidak menunda, selagi bisa segera, cepat. Bahasa lainnya early time. Jadi mendahului, tidak cuma tepat waktu. Putra-putranya jenengan sekolah mlebet jam itu ketone jam pinten, Bu? Mesti jam itu kurang. Jam itu pas mesti telat. Jam itu kurang seperempat nggih. Nek teko setengah itu angsal mboten. Angsal teko jam angsal mboten. Angsal niku jenenge early time. Tidak tepat waktu, mendahului, itu namanya segera. Salat subuh saniki jam pinten adzane? Jam 4.28. Nek teko jam 4 angsal mboten? Angsal jam 3 angsal. Nah, itu namanya segera. Tanda orang bertakwa yang pertama segera. Alhamdulillah panjenengan sedaya begitu ada pengumuman pengajian buka bersama segera yang datang langsung banyak. Saya hitung sekitar 200 ini. Sama yang di luar. Di luar mungkin gelem lebih. Segera. Yang kedua, segera apa? Menuju pada ampunan Allah. Perkara ampunan Bapak Ibu mestinya tidak cuma di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan, apalagi di saat berbuka puasa, Allah membuka pintu taubat, pintu maaf yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Maka sangat dianjurkan memperbanyak membaca istighfar, minimal astagfirullah. Ini kok minimal di Bapak Ibu. Dan khasiatnya satu istighfar mampu mengampuni dosa-dosa kita walau setinggi langit pertama, hanya dengan sekali astagfirullah. Tapi segera, jangan ditunda. Kan kita tidak tahu sampai kapan usia kita diberi kesempatan oleh Allah. Gegen nggak sempat, maka segera, lagi-lagi segera, sebagai tanda orang yang bertakwa tidak menunda kebaikan. Lanjut ke wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah sudah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak Ibu, langit luasnya seberapa? Boten ngertos ya. Bumi luasnya seberapa? Boten ngertos. Pun nate sing ngatung wonten kok. Sing penting luas ngaten mawon nggih. Nah, bumi luasnya bisa dijangkau, tapi langit tidak. Kalau kita melihat langit warna biru karena keterbatasan daya pandang kita, mata kita tidak mampu menembus batas langit, hanya sampai di situ, maka kelihatan berwarna biru. Jadi tak terbatas. Nah, maka kalau digabung luasnya bumi dan langit, itulah luasnya surga. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Niki ayat 133 surat Al-Imran, surat yang ketiga. Sekarang saya lanjutkan ayat 134. Kelanjutan dari ayat 133, bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi
diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Minimal 3 Bapak Ibu. Ciri orang yang bertakwa yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu menginfakkan, beramal, sedekah dan sejenisnya, zakat dan lain-lain. Infak, sedekah, bisa menggunakan dana, bisa menggunakan daya, baik dikala senang maupun susah, ketika kaya atau miskin, sehat ataupun sakit, kita wajib bersedekah. Dan orang duit, makanya sedekah kan bisa 2 macam, Pak. Bisa pakai dana, bisa pakai daya. Kita sering mengeluh orang duit mergo pakai dana. Nah kalau pas nggak ada dana, pakai daya. Daya, kekuatan, power, kekuatan apa saja itu bisa digunakan untuk sedekah. Neng dalan perlu beli paku, watu, singkirkan, sedekah. Rasa kalau duit mboten bayar. Menunjukkan alamat, kalau mau main nyasar Bu, takan-takan Masjid Aramat pundi dilala ketemu cado sarungan. Leten betul masjid itu lho Pak Ustaz ngilan lebet ngaler. Wong iki matur nuwun, nika sedekah. Boten blasuke, awake iki kula diblasuke teng niku. Teng Jalan Pasar Kembang niku. Masjid kan teng Gang 3, diblasuke gang pertama, harus ketemu niku. Pakistan Pasar Pitul stasiun itu jenenge blasuke. Bahkan senyum pun sedekah. Try to jump. He was Senyum kepada temanmu sedekah. Nice. Jadi nggak pakai dana sama Pak. Maka ayatnya alladzina yunfiquna Timeline. See proof. Franklin. Practice. Bersedekah baik ketika lapar maupun susah. Yang pertama, gimana jadinya? Alvin College. Apa mau? Tidak kan kalian ngantuk-ngantuk waktu ngomong. Soleh speed. Oh, dia ngantuk. Waktu ngomong apa? Huggy crickets. Netflix release. Huggy can see. Hug blood shoes. Hug cheese. Great big. High sexy. Like the hugger. Hugger. Let the stick. Siang That glassy. Hugger. kalau narasinya berbeda, tiap umat yang dibimbing oleh Nabi yang berbeda, pasti narasi puasanya berbeda. Tapi hakikat puasanya sama. Menahan makan, menahan minum, menahan nafsu. Yang gak makan minum gampang Bapak Ibu. Kalau gak puasa makan binatang saja mampu. Ayam yang sulit Pak itu yang ketiga, menahan nafsu, baik nafsu amarah maupun nafsu lauman, baik nafsu jabatan, nafsu kekuasaan, nafsu birahi dan nafsu yang lain. Dan menahan ini yang disebut dengan sabar.
Maka orang yang bertakwa orangnya harus sabar dan sabarnya tanpa batas. Oh no. Mohon diganti Bapak Ibu kalau pas dengan padu, lesu, terus ngucap sudah habis kesabaran saya. Sering ya? Terus sinetron barang itu jenenge dereng sabar. Sabar niku tanpa batas, enggak ada batasnya. Maka Allah berikan surga, surganya tanpa batas dan masuknya tanpa hisab. Karena betul. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di juz pertama halaman 212. Dikisahkan besok setelah kiamat selesai di padang mahsyar tiba-tiba ada pengumuman dari Allah. Terdengar suara, wahai orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Segeralah masuk ke dalam surga yang pintunya sudah aku buka sebelum orang lain masuk. Maka semua penduduk mahsyar kaget bu. Siapa ini orang-orang yang dipersilakan masuk surga duluan sebelum orang lain? Adalah orang yang sabar. Mana orang-orang yang sabar? Tiba-tiba sekelompok manusia berdiri kemudian menuju ke surga. Baru sampai di pintu ditanya oleh malaikat, berhenti, siapa kalian? Segerombolan orang ini mengatakan, aku adalah orang yang sabar. Kan katanya suruh masuk surga. Iya betul. Tapi malaikat tanya, sabar seperti apa? Lalu segerombolan orang ini menjawab, kami sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kami sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan kami sabar di dalam menghadapi musibah. Kata malaikat, kalau memang demikian silakan masuk ke dalam surga lebih dulu sebelum dihisab. Enak betul Pak? Enak. Sabar dalam 3 hal. 1. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. 2. Sabar dalam meninggalkan maksiat. 3. Sabar dalam menghadapi musibah dari Allah. Yang nomor 1 dan 2 Pak, itu tergantung manusianya. Bisa diolah, bisa dikelola, bisa dimanage. Tapi yang ketiga dalam menghadapi musibah dari Allah, ini yang tidak bisa Pak. Walaupun kadang manusia sendiri yang mendatangkan musibah, baik musibah kecil maupun musibah besar. Allah memang kadang menguji. Ini orang sungguh-sungguh boten menjadi orang takwa, saya uji. Memang kadang itu. Tapi manusia sendiri juga kadang mendatangkan musibah sendiri. Contohnya banyak sekali guru-guru kita sudah sering mengajarkan pada anak-anak kita, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu kadang musibah, ya memang dari Allah, tapi kita sendiri yang mendatangkan. Arab nang masjid, itu udan ora ya. Ya udah tenang. Jadi mendatangkan sendiri kayak punya mukjizat itu loh. Aku itu ya hutan ini, kira-kira tekore udah kolektor. Teko tenang. Kadang kita sendiri yang mendatangkan itu. Padahal Allah belum. Walaupun kadang juga mengujinya ya untuk meningkatkan kualitas takwa. Nah, maka Bapak Ibu di dalam menghadapi kesabaran yang ketiga, Allah berikan musibah, kita pun harus sabar. Dan harus tahu Bapak Ibu, di dalam musibah pasti ada rahmat, ada barokah, ada sakinah. Allah memberikan nikmat seringkali bersamaan dengan datangnya musibah atau setelah musibah. Kalau sebelum musibah namanya rahmat, tapi kalau setelah musibah namanya sakinah. Itu kita harus tahu agar tidak mengeluh. Karena kalau mengeluh Pak, nanti nggak jadi.
rezekinya hilang, sakinahnya hilang, barokahnya hilang, musibahnya tetap. Makanya kita dilarang mengeluh, dilarang berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Apapun musibahnya, alhamdulillah ujian dari Allah. Kalaupun hukuman akan mengurangi dosa, menghapuskan kesalahannya. Ngaten Bapak Ibu. Jangan mengeluh. Ibarat kita mendapatkan paket dari JNE. Niku isine napa? Yang ngirim belum tahu, Pak. Kalau yang pesan kita kan tahu, pesan tremos, tekone mesti tremos, walaupun kadang salah. Nggih. Pesan mie gacoan, keliru, tekone mie ayam. Orang ngerti bungkusnya. Tapi kita tahu karena pesan. Bagaimana kalau kita mendapatkan paket, tapi kita tidak pesan, kan rezeki gitu. Tapi nggak tahu isinya. Diantar oleh kurir JNE, kan bungkusan gitu. Itulah Bapak Ibu. Jadi kadang rezeki kita dibungkus dengan musibah. Seringkali kita mengeluh dulu. Harusnya paket diterima, bungkus dibuka, bungkusnya dibuang, isinya kita ambil. Musibahnya kita buang dengan membaca astagfirullah, alhamdulillah, rezekinya kita ambil. Biasanya Pak, lewatnya pas hujan. Dong ngeluh kabeh, udan rampung, pemian ora garing, mengeluh dulu. Padahal itu ada rezekinya di dalam. Karena sudah mengeluh dulu, udah nggak jadi ada rezekinya. Coba kalau sabar, hujan selesai, rezekinya datang. Contoh nyata gempa Bantul kelingan boten. Tahun 2006, tanggal 26 Mei. Rencang kula Pak teng Bantul niku gadah tambak kolam ikan 3, 1, 2, 3. Pas gempa Pak, sing kolam kanan karo sing kiri iwake lompat kabeh tiba ning kolam tengah. Nah nika rezeki ta nika. Iwake dadi oke lompat kabeh. Niki musibah, tengah barokah. Sing kiri mengeluh, kanan mengeluh, sini bersyukur. Pimpinan kula Pak, kepala sekolah, niko stroke ngadi kursi roda. Pas gempa melayu Bu. Mari Pak, berkah gempa, alhamdulillah. Coba ora gempa Bu, orang mari. Aun stroke nunggu nang kursi roda, gempa melayu. Mari, niko rezeki Pak. Iki nek gempa boten samlayu iki. Di Bantul murid-murid kula Bu, mau nang omahe gedhe dadi tembok, mau nang marake kanggo ondel dadi motor, mau nang mlaku dadi ontel, mergo ento bantuan saka ya mergo gempa, nek ora gempa ora tambah. Niku rezeki tapi dibungkus dengan musibah, makanya jangan mengeluh dulu. Nah inilah inti dari kesabaran. Kalau sabar kita tanpa batas, maka surganya pun tanpa batas, bahkan memasukinya tanpa hisab. Ya sing terang sabar nggih. Ya sabar. Sing sampun hati-hati ndak malah lalu diblok patah. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara belajar sabar? Kita sering berdoa dalam sehari kita berdoa 17 kali. Karena setiap sholat kita membaca surat Fatihah, pasti kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu sudah dikabulkan Pak. Langsung Allah jawab, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa mereka? Jalannya para nabi dan rasul. Jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 313. Kurang apa coba contohnya? Itu contoh yang terbaik Pak, bukan artis, bukan seleb. Itu nggak bisa dicontoh. Jelas contoh Sugiye kalah.
Kan memang bukan contoh terbaik adalah Nabi dan Rasul. Artis-artis niko Pak ngapunten Bu, seleb-seleb niko nggawe konten aib keluarganya diumbar, dicerita-ceritake dadi konten bayarannya gede sesasi sak miliar ning dikira dosa niku aib kok diumbar-umbar niku. Nah, contoh yang terbaik adalah contohnya para nabi dan rasul. Di dalam belajar sabar, maka contoh yang terbaik sekali lagi mengambil contohnya nabi dan rasul. Nah, sekarang saya contohkan. Dari 124.000 nabi, sore hari ini saya pilihkan nabi yang pertama, Nabi Dzulkifli. Ini yang jarang dikenal. Nabi-nabi yang lain gampang dipanggil. Ini nabi yang jarang dikenal. Ini termasuk nabi yang teruji kesabarannya. Nabi Dzulkifli. Apa kesabaran Nabi Dzulkifli? Ada 3, Pak. Sesuai dengan syarat yang diperintahkan oleh Nabi Ilyasa. Jadi Nabi Dzulkifli hidup di masa Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa waktu itu jadi raja. Ketika usianya senja, saatnya turun jabatan, belum punya calon, belum punya anak, belum punya mahkota, putra mahkota belum punya, jadi nggak ada calon. Lalu diumumkan di halayak, siapa di antara kalian semua yang bersedia menjadi raja, bersedia menjadi pimpinan negara, bersedia menjadi presiden. Ini Nabi Ilyasa, Pak. Nah, saya itu rebutan gitu. Dulu nggak ada. Tapi tiba-tiba ada seorang pemuda yang ngaku, saya namanya Dzulkifli. Nabi Ilyasa nggak percaya. Siapa ini masih muda, yang senior aja nggak pada ngaco, niat saja tidak. Lalu mengulangi lagi Nabi Ilyasa sampai 3 kali. Dzulkifli tetap ngaco, saya. Padahal belum tahu syarat. Lalu Nabi Ilyasa memberikan syarat. Kalau bisa melaksanakan 3 syarat ini, silakan jadi raja, silakan jadi presiden, silakan memimpin negeri ini. Dulu namanya negeri Syam, meliputi Persia, Yordania. Sekarang namanya Iran. Mobil patroli. Syaratnya 3 kalau mau jadi presiden waktu itu, nggih. Syarat yang pertama, bersedia beribadah malam suntuk. Yang kedua, bersedia berpuasa di siang hari. Dan yang ketiga, sanggup menahan marah. Kata Ilyasa, siap kamu? Kata Dzulkifli, siap. Syaratnya mudah, tapi membutuhkan konsistensi dan konsekuensi. Dengan kiat betul, Pak. Beribadah semalam suntuk, sudah semalam suntuk lagi. Kata saya betul kok ibadah. Pakai terawih 11 rakaat sampai 5 Rasul barang orang pulang. Ini waktu yang protes nih dulu. Ini pakai kedua kesukaan. Jadi presiden, anak ingin nggak syarat kita harus jadi syaratnya suara terbanyak. Ini zaman Dzulkifli syaratnya 1, sanggup beribadah semalam suntuk. Yang kedua, sanggup berpuasa di siang hari. Kapan dia balik? Jangan dikira. Dzulkifli siap. Ini kalau diterapkan di makanya Nabi Muhammad SAW tidak mensyariatkan kepada umatnya kita, karena kita nggak mampu. Tapi umatnya Dzulkifli mampu itu berpuasa setiap hari. Kita di bulan Ramadan saja kadang masih mengeluh. Padahal Bapak Ibu, Nabi Dzulkifli meninggal di usia 95 tahun.
Zulkifli menjadi nabi di usia 40 tahun. Berarti puasanya berapa tahun? 55 tahun. Coba, kita hanya setiap bulan Ramadan patut kita syukuri. Nabi tahu betul umatnya seperti kita dapat disertai. Jadi narasinya beda, tapi hakikatnya sama. Narasi puasanya beda, hakikat puasanya sama, sama-sama menahan. Dan yang ketiga syaratnya, kata Nabi Ilyasa, untuk menjadi raja adalah mampu menahan amarah. Tidak boleh marah, tidak boleh emosi. Soalnya jadi presiden emosi, Allah ya kan dipanggil. Maka tidak boleh marah. Dan teruji Bapak Ibu, ketika ada seorang kakek datang menghadap Zulkifli, tidak cuma curhat, tapi bikin masalah. Kakek ini cerita, kalau hartanya disuruh dirusui keluarganya, jadi nggak dapat apa-apa. Minta pertimbangan dari Zulkifli. Di siang hari coba, pas Zulkifli sedang berpuasa, saatnya istirahat, harus melayani tamu, curhat, dan tamunya orang saja beroncong nanti sore. Sampai-sampai Zulkifli memberikan saran, besok datang lagi ya. Besok kami buka majelis pertimbangan pengadilan. Nanti akan diperjuangkan nasibnya. Ditunggu-tunggu besok nggak datang coba. Padahal udah diberi kesempatan. Datang lagi pas waktu siang lagi, pas Nabi Zulkifli sedang puasa lagi capek-capeknya, ngantuk-ngantuknya. Kan malamnya ibadah guys. Sampai 3 kali seperti itu tamunya seorang kakek. Akhirnya Nabi Zulkifli berpesan kepada penjaganya, para pengawal, nanti kalau kakek itu datang lagi tolong jangan boleh masuk. Benar juga, ternyata kakeknya datang lagi. Dijaga pagar betis, tidak boleh masuk, nyerondol masuk. Bahkan pintu kamarnya Nabi Zulkifli terkunci, bisa masuk lewat lubang kunci, lubang pintu itu. Nah dari sini ketahuan Pak, ternyata kakek itu adalah seorang iblis. Nah mungkin resom lebu terus bisa masuk lewat pintu, itu iblis. Jadi ternyata iblis datang menguji kesabaran Zulkifli. Pantas nggak jadi presiden kalau emosional diuji, ternyata lulus dan tidak marah. Itulah kesabaran Nabi Zulkifli. Maka Nabi Zulkifli ditempatkan sejajar dengan Nabi Idris, dengan Nabi Ismail. Allah abadikan 3 nabi ini di dalam surat Al-Anbiya. Di dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 85. Wa Ismaila wa Idris wa Zulkifli kullum minas sabirin. Dan ingatlah Nabi Ismail. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kita disuruh mempelajari perjuangannya Nabi Ismail. Tidak cuma dan ingatlah Ismail, ingat Ismail apa ya? Bukan itu maksudnya. Suruh mempelajari, memahami, dan meneladani. Bahkan membela kalau ada yang menghina Ismail. Hari ini kan banyak Pak yang menghina Nabi Ismail. Orang-orang Israel itu, Yahudi itu menghina Ismail Pak. Sampai hari ini Israel tidak setuju kalau Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak setuju Pak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya Buddha. Anak sinten Pak? Hajar itu Buddha. Janjane sanes Buddha Bu, tapi anak raja Mesir yang kalah berperang terus dibunuh oleh raja namanya Heksos. Putra mahkotanya juga dibunuh, Hajar disandra, dipenjara. Kecantikannya luar biasa Pak, rasa bayangke mah batal puasanya.
Ketika hendak dijamah oleh raja, rajanya stroke, dredeg langsung pasti dia bisa menjamah Hajar. Maka Hajar disimpan, dibui, bisa dijadikan budak. Ketika Nabi Ibrahim datang bersama Sarah di Mesir, sama Nabi Ibrahim ditangkap, Sarah dihadapkan kepada Raja Mesir. Raja Mesir ini punya kelainan, Pak, suka menyenangi istri orang lain, senior, senang istri orang. Jadi yang gadis malah nggak suka. Dengan gadis buatan payu bu, sing payu malah sing yang sudah punya suami. Ini rajanya kelainan. Ibrahim ditangkap, dimasukkan Sarah istrinya dihadapkan raja. Ketika mau menjamah, tangannya stroke, sama sampai 3 kali. Padahal janji tidak akan menjamah. Karena mau menjamah stroke lagi. Janji nggak mau menjamah, jamah lagi, stroke semuanya kecuali mata dan lidahnya. Lalu rajanya bertobat, minta maaf, minta didoakan biar sembuh. Dan Sarah sama Ibrahim dipulangkan dengan dihadiahkan seorang wanita namanya Hajar. Pulang kembali ke Palestina dengan membawa 2 wanita. Sarah istrinya, Hajar dijadikan pembantunya. Karena lama tidak punya putra, Ibrahim sudah berusia 96 tahun, Sarah sudah 60 tahun, lalu namakan kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar. Orang film, Pak. Coba nasi puasa ditawar. Itu bahkan sampai tiba satu akhirnya mau menikahi Hajar. Nabilah yang hamil duluan Hajar, lahir Ismail. Dudu karepe wong Israel. Karepe Israel yang jadi nabi harusnya dari Ishak, anak kedua dari istri pertama. Istri pertama Sarah. Ini hamilnya malah Kari duluan Hajar. Hajar istri kedua, anak pertama. Selisih 4 tahun usianya. Ismail 4 tahun, Ishak 2 tahun. Karepe orang Yahudi, orang Israel jadi nabi adalah keturunan Ishak, Israel. Kita bisa ngomong, Allah malah pilih Nabi Muhammad. Jadi nggak setuju sampai di situ. Allah adil, banyak ujian juga yang diujikan kepada Nabi Ismail. Tinggal satu. Ismailnya kapan-kapan mau. Ini baru cerita kesabaran Nabi Dzulkifli yang disejajarkan dengan Nabi Idris dan Nabi Ismail. Insya Allah di pertemuan berikutnya kalau masih bisa ketemu, kita akan belajar sabar dari 2 nabi, Nabi Ismail dan Nabi Idris. Tadi baru Nabi Dzulkifli punya 3 kesabaran. Sabar dalam melakukan ibadah malam, kita tahu ya. Yang kedua sabar ketika puasa siang hari, dan yang ketiga sabar menahan amarah. Insya Allah besok akan ketemu lagi bagaimana kita belajar sabar seperti sabarnya Nabi Ismail dan Nabi Idris yang dikabarkan sampai hari ini masih hidup di langit 4. Nabi bertemu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj di langit 4. Bagaimana kesabarannya? Insya Allah di pertemuan berikutnya. Boten janji nggih, insya Allah. Mari Bapak Ibu kita tutup pengajian sore hari ini dengan berdoa untuk kebaikan kita semua. Ala hadiniyah wa syafa'atillahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.